Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Ramadhani dari Teknik Informatika Angkatan 2017. Di sini saya akan memberikan sedikit materi praktikum algoritma dan pemrograman 1 tentang input dan output yang ada di modul 4. Input berarti masukan atau interaksi antara manusia dengan program, memungkinkan program dapat menerima data atau informasi dari pengguna. Jadi, setiap data yang diberikan oleh pengguna akan membutuhkan tempat penyimpanan. Pada komputer dinamakan sebagai memori. Dan memori dapat dipesan dengan menggunakan bahasa pemrograman dengan cara mendeklarasikan variabel. Jadi, nanti jika kita mendeklarasikan variabel, kita bisa menginput sebuah data yang mana itu nanti akan disimpan di dalam sebuah memori. Yang kedua adalah output atau keluaran. Output adalah aktivitas program yang mendapatkan perintah untuk memberikan informasi data kepada manusia. Data itu biasanya merupakan hasil olahan dari data sebelumnya. Jadi, setelah kita menyimpan data dalam sebuah memori yang kita inputkan sebelumnya, kita dapat menampilkan data itu dengan menggunakan output atau cout. Nanti kita akan bahas pada bab selanjutnya. Selanjutnya adalah library. Library merupakan sekumpulan kode yang memiliki fungsi-fungsi tertentu dan dapat dipanggil ke dalam program lain. Setiap bahasa pemrograman mempunyai library-nya masing-masing. Hal ini ditujukan untuk membantu programmer dalam membuat suatu program. Dalam input-output terdapat library yang sering digunakan, yaitu salah satunya ada stdio.h dan iostream. stdio.h merupakan singkatan dari standar input dan output header, sedangkan iostream merupakan singkatan dari input-output stream. Di dalam library stdio.h terdapat beberapa fungsi yang sering digunakan. Salah satunya adalah fungsi printf, puts, dan putchar, yaitu sebagai fungsi yang digunakan dalam output, sedangkan scanf, get, dan getchar sebagai fungsi yang digunakan dalam input. Di dalam library iostream terdapat beberapa fungsi yang sering digunakan, yaitu ada scene.getLine, cout, dan endl. Scene.getLine dan scene sendiri ini adalah fungsi yang digunakan dalam input, sedangkan cout merupakan fungsi yang digunakan dalam output. Endl yang bisa diartikan adalah memindahkan baris ke bawah atau biasa kita sebut dengan enter. Ini merupakan contoh script yang menggunakan library stdio.h. Dalam membuat suatu script diawali dengan statement penggunaan library yang akan kita gunakan, dilanjutkan dengan using namespace std, lalu kemudian masuk ke menu utama. Nah, di sini saya akan mengoutputkan kata-kata welcome. Nah, di sini saya menggunakan fungsi printf dengan petik 2 welcome. Nah, di sini kalau nggak ada petiknya, ini bisa berarti variabel. Nah, di sini saya menggunakan petik, artinya kata-kata yang akan saya tampilkan pada layar. Nah, di sini merupakan hasil output dari script yang tadi kita buat dengan tulisan welcome. Selanjutnya adalah inputan dalam library stdio.h. Kita langsung masuk ke menu utama. Di sini sebelum saya menginputkan suatu variabel, kita perlu mendeklarasikannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan tipe data int dengan nama variabel angka. Selanjutnya kita membuat tulisan pada layar, masukkan angka, titik 2, lalu kita inputkan isi dari angka tersebut dengan fungsi scanf. Nah, %d di sini berarti dia memasukkan nilai dari integer. Nah, lalu kalau scanf dia dipasangkan dengan n atau dan. Nah, di sini kita masukkan variabel yang tadi kita telah dideklarasikan di atas, angka. Nah, kemudian kita mau nih menampilkan isi dari variabel yang tadi kita masukkan. Jadi kita menggunakan printf angka, biar tulisannya keluar angka sama dengan %d atau
kita deklarasikan di angka. Kenapa ini nggak ada n atau dan-nya? Karena dia ini hanya output, jadi tidak menggunakan n. Jadi n ini pasangannya sama scanf. Nah, di sini kenapa kita pakai koma? Jadi ini untuk mendeklarasikan supaya kita mengartikan fungsi isi dari %d, yaitu angka. Nah, kita bisa lihat hasilnya di sebelah kiri. Nah, ini terlihat dalam tulisan masukkan angka. Nah, ini bisa masukkan angka. Di sini saya masukkan angka 10. Di bagian ini scanf angka. Nah, lalu kita printkan angka sama dengan. Nah, sini angka sama dengan. Nah, %d ini diisi oleh variabel angka. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana penulisan script pada library IOStream. Pada input dan output sebenarnya terdapat statis dan dinamis yang akan saya jelaskan nanti. Di sini misalnya contoh dalam menuliskan sebuah input, kita harus mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, saya di sini akan menggunakan angka, memasukkan nilai angka. Jadi angka sendiri ini mempunyai tipe data integer dan dituliskan sebagai int yang diikuti dengan nama variabel itu sendiri. Nah, saya beri nama variabel itu angka. Jadi kita tuliskan sin kurung angka. Selanjutnya pada output itu sendiri saya deklarasikan dulu int angka. Di sini ada sama-sama cout tapi dengan penulisan yang berbeda. Sini saya akan menjelaskan perbedaannya, yaitu jika tulisan angka ini berada di dalam petik double, ini berarti dia akan menampilkan atau mengoutputkan tulisan yang ada di dalam petik ini. Sedangkan jika tidak ada petiknya, ini berarti mengoutputkan atau mengeluarkan isi dari variabel angka ini. Jadi bedanya kalau ini bakal keluar angka, kalau ini bakal keluar isi dari variabel angka, misalnya sendiri 15 atau berapapun. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba mendemokan program. Nah, di sini saya menggunakan dev C++. Mungkin kalian menggunakan Genie ya. Kalau mau pakai yang lain juga nggak apa-apa. Nah, sebelum kita masuk ke menu utama, kita harus mendeklarasikan library yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan library IOStream. Selanjutnya diikuti dengan using namespace std. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu utama int main. Nah, di sini saya akan membuat output terlebih dahulu. Misalnya saya mau cout welcome. Nah, di sini jika ada petik double ini, dia akan keluar sesuai kata-kata yang ini. Nah, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kalau enggak nanti error. Nah, di sini tertera tampilan tulisan welcome. Berarti kita berhasil. Nah, ini bisa disebut output statis. Jadi dia nggak memerlukan variabel untuk dimasukkan. Jadi dia ini nggak akan berubah isinya tetap welcome terus. Itu berarti namanya output statis. Nah, selanjutnya kita akan mencontohkan, misalnya tadi kan udah output yang statis. Sekarang kita coba input yang statis, yaitu misalnya kita mau angkanya 5. Cout angka. Nah, sekarang kita coba run. Nah, di sini angkanya 5 ya, sesuai yang kita deklarasikan di sini mempunyai angka 5. Kita coba run lagi. Nah, di sini tetap 5 karena kita di sini deklarasinya 5. Jadi dengan inputan yang statis kayak gini, data nggak akan berubah, jadi tetap 5 aja terus. Nah, gimana sih kita bikin biar dinamis? Misalnya ini saya deklarasikan int angka, kemudian kita cin angka, kemudian kita cout kan
angka sama dengan, nah di sini bisa menggunakan cout gini ya. Jadi misalnya dalam satu line gini, satu baris, kita mau mengoutputkan banyak. Jadi ini kita angka sama dengan petik-petik, terus kita lanjutkan variabel. Nah, kita akan mengeluarkan isi dari variabel angka sendiri. Jadi nanti kan kita masukin angkanya, nah nanti akan dikeluarkan di sini. Nah, kita misal masukkan 5. Nah, ini keluar angkanya sama dengan 5. Coba kita masukkan lagi. Angkanya 4. Nah, angkanya 4. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini kan udah dinamis. Jadi nilai dari angka itu sendiri dia bisa berubah-berubah. Nah, ini cout-nya juga kan dinamis. Kalau cout-nya langsung 15. Nah, ini 15. Jadi ini namanya statis, kalau yang tadi tuh dinamis. Gitu deh. Nah, sekarang tadi kan udah nyoba yang integer. Nah, sekarang kita nyoba yang huruf ya, misalnya char, nama. Nah, di sini kita masukkan misalnya karakter. Karakter itu kan berarti dia karakter dalam bentuk karakter. Karakter itu kan isinya A, B, C atau 1, 2, 3. Jadi char itu dia bernilai cuma 1. Nah, kalau kita mau lebih, kita masukkan dalam array. Misalnya kita mau jumlahnya 10 ya. Nah, kita array nama 10. Lalu kita in nama. Nah, biar bagus kita pakai itu deh. Pakai cout-nya dulu. Cout masukkan nama. Jangan lupa di akhir titik koma ya. Nah, ini misalnya in nama. Terus lalu di cout nama. Nah, ini kan masukkan nama Anggita. Nah, keluarkan namanya Anggita. Nah, kita nyoba lagi Anggita Ramadhani. Nah, kenapa keluarnya Anggita? Ingat tadi ada sein.getLine. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai sein.getLine, dia itu nggak bisa baca, dia nggak baca kalimat setelah spasi. Jadi kalau udah kalimat setelah spasi, udah itu nggak dibaca. Jadi misalnya nih, kita mau cout name, masukkan name, masukkan name, terus in name. Nah, and then kita masukkan Anggita Ramadhani. Nah, di sini kalau misalnya kita nggak gunain sein.getLine, di misalnya kita butuh spasi atau misalnya nulis alamat, nulis nama, kan misalnya lebih dari satu kata, jadi kan butuh spasi. Nah, di sini kita perlu menggunakan sein.getLine. Kalau enggak, proses selanjutnya itu kita nggak bisa nginput apa-apa lagi. Atau misalnya kayak tadi output yang ketampil cuma karakter yang pertama, cuma satu kata yang pertama, bukan karakter, maaf. Nah, kayak gini. Jadi gimana sih caranya? Jadi kita di sini menggunakan sein.getLine. Nah, sein.getLine itu isinya itu nama variabelnya, kemudian ukuran dari variabel itu bisa ditulis kayak gini, bisa juga ditulis kayak gini.
nama, koma. Tadi isinya kan ini ada nih 10. Jadi langsung aja 10. Terserah sih kalian lebih suka yang mana gitu. Nah, terus titik koma jangan lupa. Kalau aku sendiri sih lebih suka yang size of nama ini. Sebenarnya codingan itu terserah versi masing-masing ya. Jadi nggak harus plug ciplak kayak gini. Terserah kalian sekreatif kalian sendiri. Nah, sekarang kita coba nih. Nama Anggita Ramadhani. Nah, tadi kan kita udah nyoba nih, tapi di sini malah name-nya nggak bisa keisi. Padahal di sini kita udah inputin nih name-nya. Ternyata setelah dicari tahu, huruf Anggita Ramadhani ini dia melebihi dari kapasitas, sedangkan kita ngasih kapasitasnya ini cuma 10, ternyata itu lebih dari 10. Jadi biar bisa diisi kita harus melebihi kapasitas. Jadi misalnya kita ganti kapasitasnya jadi 100. Sekarang kita coba lagi. Anggita Ramadhani. Nah, sekarang udah bisa kan? Nah, ini ada kasus lagi, misalnya kan ini ada sein.getLine. Nah, tadi saya lupa memberikan materi di awal. Sebenarnya selain sein.getLine dia ada lagi. Misalnya ini jika ada inputan sebelum sein.getLine. Nah, di sini biasa ya. Tetap kayak awal, cuma dibalik aja name-nya di atas. Lihat apa yang terjadi. Name ya. 1 2 3. Nah, di sini dia nggak bisa masukin nama. Karena di sini itu kan kita tuh pakai sein.getLine, sedangkan untuk mengabaikan spasi pada inputan sebelumnya kita butuh pakai sein.ignore. Di sini buat ngeabaikan spasi pada inputan sebelumnya, jadi biar inputan setelahnya ini bisa kebaca. Jadi kalau kita mau pakai sein.getLine, kita biar aman itu pakai sein.ignore biar tidak terjadi error ataupun tadi nggak bisa keluar, karena kayak sein.ignore ini buat mengabaikan spasi ini. Jadi satu paket gitulah. Sekarang kita coba lagi. Nah, sekarang udah bisa ya, berarti udah aman ini. Jadi jangan lupa pakai sein.ignore sama sein.getLine untuk penulisan yang lebih dari satu kata. Nah, tadi kan udah angka, udah huruf juga udah. Sekarang kita nyoba perhitungan ya. Perhitungan yang simpel dulu deh. Itu deh. Kita mau menghitung luas, jadi kita butuh panjang, butuh lebar, sama luas. Nah, kita deklarasiin dulu luas itu apa. Dia itu panjang dikali lebar. Nah, terus sekarang kita masukin satu-satu ya. Cout. Jadi ini kan panjang sama lebarnya belum punya nilai. Nah, kita inputin deh nilai panjang sama lebarnya itu sendiri. Sein lebar. Nah, ini kan luasnya udah dikaliin. Nah, kita berarti tinggal nge-outputin nilai dari luas itu sendiri. Kita gedein dulu, misalnya mau 6 panjangnya daripada 3. Nah, kenapa luasnya 0? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa luasnya 0? Nah, ini luasnya 0 karena dia luas itu dideklarasiin di mana sih? Dia dideklarasiin di atas. Loh, rumusnya udah bener nih. Kenapa bisa 0? Karena di sini kan panjang sama lebarnya dia belum tahu nilainya berapa. Sedangkan nilai panjang sama lebar baru dimasukin di sini. Nah, jadi untuk kita biar bisa menghitung panjang sama lebarnya, dideklarasiin setelah nilai panjang sama lebar diinputin. Jadi
udah ada isinya nih, panjang sama lebarnya. Kalau misalnya panjang sama lebarnya belum ada isinya, kan ini belum ada isinya nih, jadi kan dikaliin ya tetap 0 gitu. Nah sekarang udah nih Pak, ini kan dia nginputin panjang, inputin lebar. Nah baru nih panjang sama lebarnya dikaliin di sini dan disimpan dalam variabel luas, baru di outputin. Sekarang kita coba lagi ya, harusnya udah benar. Misalnya 7, panjangnya 7. Nah ini dinamis nih karena kita bisa masukin angka-angkanya bebas gitu, jadi bisa katakan. Nah sekarang luasnya udah ada nih, berarti kan benar. Jadi kalau misalnya kita ada perhitungan, suatu perhitungan tapi misalnya angkanya ini belum diketahui di awal, baru diketahui setelah kita nginputin, berarti kita mau deklarasiin yang pakai perhitungan itu setelah angkanya dimasukin, jadi baru kita bisa ngitung. Nah tadi kan dari tadi udah materi terus nih, udah contoh soal juga, udah bahas yang penulisannya, udah ini. Nah sekarang coba diimplementasikan, dikerjakan dalam bentuk soal. Di sini ada 4 soal yang bisa coba kalian kerjakan. Nah nanti misalnya ada yang bingung atau ada yang apa, bisa komen di bawah atau bisa langsung hubungi saya via WA nanti, atau hubungi asistennya masing-masing untuk bertanya gimana cara menyelesaikan soal ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh juga komentar atau kritik dan saran supaya nanti bisa lebih baik lagi untuk menyampaikan materinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun terlalu cepat dan informasi yang tidak jelas. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.